teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu semangat dan diberi kesehatan agar bisa belajar setiap hari dalam mempersiapkan tes SKD CPNS 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TWK HOTS lagi nih teman-teman, yaitu dari website Siap Jadi ASN. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, aku mau ingetin lagi bagi teman-teman para pejuang CPNS yang sedang mencari referensi soal-soal tryout dan platform untuk latihan tryout, aku rekomendasiin teman-teman ikut daftar di Siap Jadi ASN. Nah, kenapa sih harus di Siap Jadi ASN? Simak penjelasan aku berikut ini. Berikut adalah tampilan website tryout Siap Jadi ASN. Nah, di sini kenapa aku rekomendasiin banget teman-teman ikut tryout di Siap Jadi ASN? Karena soal-soal di sini itu berkualitas teman-teman dan sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB, termasuk soal anti radikalisme dan bahasa Indonesia. Kemudian tryout di sini juga dilengkapi dengan timer, kemudian ranking nasional serta ranking setiap formasi berkecepatan tinggi. Kemudian informasi, tips dan trik spesial bisa teman-teman akses dan download di perpustakaan digital tanpa batasan waktu. Nah, berikut adalah paket-paket yang disediakan oleh tryout Siap Jadi ASN. Nah, yang pertama di sini ada paket pre-launch. Jadi di sini gratis ya teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan satu kali tryout premium yang di dalamnya itu sudah dilengkapi soal terbaru, kemudian langsung dengan pembahasannya, sistem timer, ranking nasional, dan rapor belajar. Jadi teman-teman benar-benar nothing tulus ya teman-teman. Silahkan daftar sekarang juga. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di description box. Nah, di sini yang paling best seller itu paket platinumnya teman-teman, yaitu terdapat 19 kali mini tryout per sub materi, kemudian ada 10 kali tryout premium yang di dalamnya sudah ada soal-soal HOTS dengan pembahasan, sistem timer, ranking nasional, ranking performasi, rapor belajar, grafik ujian, e-book bank soal, dan e-book cara cepatnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang sedang bingung mencari platform tryout terbaik, teman-teman bisa langsung daftar di tryout Siap Jadi ASN. Untuk link dan kode promonya teman-teman bisa langsung klik di description box. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Siap Jadi ASN. Nah, di sini mereka memiliki beberapa fitur unggulan yang tentunya dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes SKD CPNS. Nah, yang pertama di sini ada fitur tryout-nya teman-teman. Nah, di sini aku buka, kemudian klik tryout saya. Nah, karena di sini aku sudah berlangganan yang platinum, jadi aku bisa mengakses semua tryout yang ada di sini, baik itu tryout per subbab materi maupun tryout yang premium seperti itu. Nah, di sini ada tampilannya. Jadi lengkap teman-teman. Nah, di sini yang ada keterangan hasil dan pembahasan itu artinya sudah sempat aku buka teman-teman. Nah, jadi kemarin aku sudah sempat explore soal-soalnya dan ternyata soalnya berkualitas semua teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan pembahasan yang bagus juga kayak gitu. Jadi teman-teman gak akan rugi kalau teman-teman berlangganan tryout di Siap Jadi ASN. Nah, di sini adalah tampilan ketika teman-teman selesai mengerjakan tryoutnya. Ada keterangan lulus dan tidak lulusnya, kemudian nilai akhir teman-teman berapa, kemudian ada nilai rata-ratanya. Kemudian di bawahnya ada detail perolehan nilai. Nah, untuk TIU dan TWK itu ada keterangan benarnya berapa, salahnya berapa, kosongnya berapa, kemudian batasan nilai dan nilai teman-teman berapa. Lalu untuk TKP juga ada keterangan teman-teman yang poin 5 berapa soal, yang poin 4 berapa soal berhasil menjawab, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada fitur peringkat lengkap. Jadi teman-teman setelah mengerjakan tryoutnya, teman-teman bisa tahu teman-teman ada di peringkat berapa dari semua orang yang mengerjakan tryout tersebut. Kemudian di bawahnya ada fitur program studi atau formasi di pemerintah atau instansi yang teman-teman tuju. Nah, ini contohnya adalah pemerintah Kabupaten Jembrana teman-teman. Jadi di sini sudah ada keterangan program studinya apa aja, kemudian daya tampungnya berapa, peminatnya, dan persentase diterimanya berapa, seperti itu teman-teman. Kemudian ke bawah lagi itu ada keterangan teman-teman menempati ranking berapa. Nah, di sini ada keterangan di perankingan nasional teman-teman ada di urutan keberapa, kemudian di perankingan khusus formasi yang teman-teman lamar, teman-teman ada di ranking berapa, seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat hasil pembahasan dari pengerjaan tryoutnya teman-teman. Nah, di sini sudah dilengkapi nomor soal yang benar berapa, yang salah berapa, dan yang kosong berapa. Yang benar itu warnanya
hijau atau toska, kemudian yang salah merah, dan yang kosong itu adalah orange ya teman-teman. Nah, jika di scroll ke bawah itu ada pembahasannya langsung teman-teman. Jika teman-teman salah dalam menjawab akan langsung dikoreksi. Jadi yang warna toska itu adalah jawaban yang benar. Kemudian di bawahnya itu langsung ada penjelasan dari jawaban yang benar itu teman-teman. Jadi sudah sangat lengkap, teman-teman tinggal latihan aja ngerjain. Untuk jawaban dan penjelasannya itu sudah sangat jelas dan detail banget teman-teman. Nah, untuk yang TIU dan TKP juga sama teman-teman, di bawahnya itu langsung ada penjelasan dan jawabannya. Kemudian selanjutnya aku akan contohkan teman-teman dalam mengerjakan tryout di website Siap Jadi ASN. Nah, teman-teman pilih tryout yang belum dikerjakan, kemudian klik kerjakan sekarang. Kemudian jika sudah terbuka lamannya, teman-teman akan diminta untuk mengisi kampus atau institusi teman-teman. Nah, di sini coba aku ketik pemerintah Kabupaten Jemberana ya, tempat aku tugas sekarang. Kemudian jika sudah muncul, teman-teman tinggal klik, kemudian lanjut ke pilih prodi. Nah, di sini kita pilih yang pertama aja ya, ahli pertama apoteker misalnya. Contohnya nih teman-teman. Kemudian langsung klik mulai mengerjakan tryout. Nah, di sini sistem pengerjaannya sangat mirip dengan sistem CAT ya teman-teman. Jadi dilengkapi dengan timer, kemudian nomor soal di sampingnya yang dapat teman-teman klik. Jadi nanti teman-teman bisa membayangkan bahwa teman-teman memang benar-benar sedang mengerjakan atau sedang melakukan tes SKD. Jadi teman-teman akan terbiasa manajemen waktu, kemudian kecepatan teman-teman dalam mengerjakan soal. Jadi tryout itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi di sini nomor 1 sampai dengan 30 itu adalah soal TWK, kemudian nomor 31 sampai 65 itu adalah soal TIU, dan soal 66 sampai dengan yang terakhir itu adalah soal TKP. Jadi jika teman-teman strateginya ingin mengerjakan soal TIU terlebih dahulu, silahkan langsung klik nomor dari 31 sampai 65 seperti itu dan seterusnya. Jadi sangat-sangat user friendly, sangat-sangat gampang dioperasikan teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin memilih jawaban, teman-teman tinggal klik saja optionnya. Misalnya teman-teman ingin milih jawaban yang E, tinggal klik option yang E. Kemudian tanda panah yang di bawah itu teman-teman bisa klik jika teman-teman ingin mengerjakan soal berikutnya. Kemudian jika teman-teman sudah yakin dengan semua jawaban teman-teman, silahkan klik selesaikan materi ini, kemudian ya saya yakin. Kemudian tunggu sebentar untuk menampilkan hasil dari pengerjaan tryout teman-teman. Nah, di sini ada survei bagaimana pelaksanaan tryout ini. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan pesan dan kesan teman-teman dalam atau setelah melakukan atau mengerjakan tryout di website ini. Oke, misalnya sangat membantu atau apa gitu. Silahkan klik kirim. Nah, setelah berhasil dikirim maka langsung akan terlihat hasil pengerjaan tryout teman-teman. Nah, karena tadi kita hanya menjawab satu soal, jadi di sini dinyatakan tidak lulus. Kemudian fitur selanjutnya di sini adalah rapor belajar teman-teman. Nah, di sini akan diperlihatkan hasil belajar dari teman-teman. Nah, di sini ada grafik nilai teman-teman dari pengerjaan tryout pertama sampai tryout terakhir, itu grafiknya naik apa turun seperti itu. Jadi teman-teman bisa evaluasi di sini kemampuan teman-teman. Kemudian di bawahnya ada keterangan jumlah tryout yang diikuti, kemudian tryout yang lulus berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan hasil tryout yang terakhir berapa. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada diagram hasil dari pengerjaan teman-teman. Nah, yang warna biru itu benarnya, kemudian yang merah itu salah, dan yang kuning itu kosongnya seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat persentasenya, teman-teman benar berapa, salah berapa, dan tidak dapat menjawab itu berapa persen seperti itu. Jadi ini dibagi menjadi 3, TWK, TIU, dan TKP. Kemudian ke bawah lagi itu ada evaluasi per subbab materi nih teman-teman. Di TWK teman-teman bahasa Indonesianya berapa persentase benernya, salahnya berapa, kosongnya berapa, bela negara berapa, integritas, dan seterusnya. Kemudian lanjut yang TIU. Nah, di sini juga
Per subbab materi ada kemampuan figural, persentasinya berapa teman-teman, benar, salah, dan kosongnya, kemudian kemampuan numerik, dan kemampuan verbal. Jadi di sini teman-teman bisa mengetahui subbab materi mana yang persentase teman-teman masih kurang, sehingga teman-teman bisa bikin skala prioritas subbab materi yang mana yang teman-teman prioritaskan untuk diasah kemampuannya dan diperdalam lagi. Nah, TKP juga seperti itu teman-teman. Jadi dijelaskan atau diperlihatkan per subbab materi teman-teman itu masih kurang yang di bagian mana. Misalnya nih teman-teman masih kurang di jejaring kerja, jadi teman-teman fokus atau lebih banyak belajar tentang itu sampai nanti persentasenya meningkat. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tahu kelemahan teman-teman itu di bagian mana, di TIU, TWK, atau TKP. Kemudian di subbab materi yang mana, seperti itu teman-teman. Nah, berikut adalah fitur selanjutnya yaitu e-book. Nah, kemarin di video sebelumnya juga sudah aku sempat jelaskan. Jadi di sini lengkap banget ya teman-teman per subbab materi, ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, e-book ini dapat teman-teman baca langsung di website atau teman-teman juga bisa download dan baca secara offline teman-teman. Nah, di dalam e-book ini tidak hanya ada materi-materinya saja, tapi setelah materi itu ada contoh soalnya sehingga teman-teman semakin dipertajam lagi pemahamannya seperti itu. Nah, coba sekarang kita buka e-book yang TWK nih. Aku review sedikit ya, teman-teman. Nah, di sini ada materi makna alinea Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini jelaskan makna alinea pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Nah, ini juga sering banget nih keluar. Jadi teman-teman harus menguasai dulu dasarnya seperti apa, konsep dasarnya seperti apa, sehingga nanti dikasih soal apapun tentang UD 45 teman-teman bisa jawab. Jadi teman-teman, apapun bimbel yang teman-teman ikuti, berapapun buku yang teman-teman pelajari, uji kemampuan teman-teman di tryout siap jadi ASN. Nah, bagi teman-teman yang berminat, untuk link dan kode promonya aku taruh di description box. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Oke teman-teman, soal yang pertama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kepada masyarakat setempat untuk menggunakan produk dalam negeri. Langkah ini sebagai salah satu strategi konkret pemulihan ekonomi Indonesia akibat wabah COVID-19. Ia mengemukakan mencintai produk buatan Indonesia harus dimulai dari diri sendiri. Setelahnya, kemudian ditularkan semangat cinta barang-barang Indonesia kepada teman, sahabat, rekan kerja, saudara melalui media. Rekomendasikan jika barang buatan Indonesia tersebut tidak kalah bagus dengan buatan asing. Nah, sikap seperti yang ada dalam informasi di atas merupakan pengamalan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, silahkan dicermati maksud soalnya apa. Jangan sampai teman-teman terkecoh ya, silahkan dicermati apa highlight dari soal ini. Jadi selain dituntut untuk membaca secara cepat, tapi teman-teman juga harus cermat dalam memahami maksud dari soal ini. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian E, yaitu sila kelima. Nah, di sini kenapa nggak sila ketiga ya? Padahal di sini ada kata-kata menggunakan produk dalam negeri. Oke, sekarang teman-teman perhatikan kalimat berikutnya, yaitu langkah ini sebagai salah satu strategi konkret pemulihan ekonomi Indonesia akibat wabah COVID-19. Nah, karena dalam soal ini tujuan untuk melakukan penggunaan produk dalam negeri itu adalah untuk memulihkan ekonomi negara. Jadi di sini bidangnya luas teman-teman, tidak hanya menunjukkan bahwa kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air, tapi konteksnya di sini itu lebih luas teman-teman, yaitu memulihkan ekonomi negara akibat wabah COVID-19. Nah, sikap ini itu masuk ke dalam nilai keadilan sosial dengan perlu adanya dukungan dari masyarakat luas untuk sama-sama membantu mempromosikan produk dalam negeri atau menggunakan produk dalam negeri seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan butir sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan teman-teman. Jadi di sini jawabannya bagian E.
Oke teman-teman, soal berikutnya, asal mula nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 4 tingkatan asal mula Pancasila, diantaranya kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Asal mula Pancasila sebagai kausa finalis maksudnya A. Tujuan dari perumusannya adalah hendak dijadikan dasar negara. B. Bagaimana Pancasila itu dibentuk. C. Berasal dari bangsa Indonesia sendiri. D. Asal mula yang meningkatkan Pancasila dan calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Atau E. Nilai yang bersifat umum. Oke teman-teman, silakan kira-kira yang mana jawaban yang benar? Silakan difikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, berikut adalah 4 kausa asal mula Pancasila, yaitu kausa materialis itu artinya asal mula bahan Pancasila diambil. Kemudian kausa formalis, asal mula Pancasila itu dibentuk sejak kapan. Lalu kausa efisien, asal mula Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara. Dan kausa finalis, asal mula yang berupa tujuan dibuatnya Pancasila adalah menjadi dasar negara. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian A teman-teman, yaitu tujuan perumusannya adalah hendak dijadikan sebagai dasar negara. Oke teman-teman, silahkan diingat ya 4 kausa asal mula Pancasila ini, siapa tahu nanti keluar pas tes biar teman-teman bisa jawab. Oke teman-teman, soal berikutnya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Upaya pemuda untuk melakukan bela negara dalam mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu A. Membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. B. Aktif mendengarkan penjelasan guru di kelas. C. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. D. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Atau E. Menjadi petugas upacara. Oke teman-teman, jadi di sini yang ditanyakan adalah upaya pemuda. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Silahkan difikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini karena keywordnya adalah upaya pemuda, maka sudah pasti jawabannya adalah bagian D, yaitu aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, berikut adalah contoh kegiatan-kegiatan positif yang dapat teman-teman ikuti di dalam kegiatan Karang Taruna. Teman-teman silahkan bisa dibaca sendiri ya. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan perwujudan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai sikap kita dalam mencintai tanah air. Di bawah ini yang merupakan sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air kecuali A. Mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. B. Menggunakan aplikasi buatan dalam negeri dibandingkan buatan luar negeri. C. Mematuhi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan tertib. D. Meneruskan seluruh informasi terkait COVID-19 yang diterima di grup WhatsApp keluarga ke orang lain. Atau E. Mendapatkan vaksinasi agar tidak menularkan virus COVID-19 kepada sesama. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini tindakan yang tidak mencerminkan sikap nasionalisme adalah bagian D, yaitu meneruskan seluruh informasi terkait COVID-19 yang diterima di grup WhatsApp keluarga ke orang lain. Karena bisa jadi informasi yang tersebar di grup WhatsApp tersebut adalah berita bohong atau hoax teman-teman. Jadi pastikan sebelum teman-teman menyebarkan suatu informasi tentang apapun itu, pastikan informasi tersebut itu sudah dari sumber yang jelas, sumber yang resmi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, soal berikutnya adalah soal bahasa Indonesia. Nah, berkali-kali aku tekankan ke teman-teman kalau teman-teman ketemu soal bahasa Indonesia, jangan pernah sekali-sekali teman-teman baca narasinya terlebih dahulu. Aku sarankan teman-teman langsung baca pertanyaannya apa teman-teman. Walaupun nanti setelah membaca pertanyaannya teman-teman belum dapat menemukan jawabannya apa, at least teman-teman tahu nanti pada saat baca narasinya tuh teman-teman nyari apa.
Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah ada tujuan mencari apa dalam narasi tersebut, seperti itu. Jadi untuk menghemat waktu, langsung baca pertanyaannya. Oke? Oke, pertanyaannya, kata serapan yang penulisannya tidak benar ialah A. Mutasi, B. Sampel, C. Korelasi, D. Tsunami, atau E. Varian. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini kata serapan yang penulisannya kurang tepat adalah bagian B, yaitu sampel. Nah, penulisan kata serapan sampel yang benar adalah sampel, yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Oke, jawabannya bagian B. Oke teman-teman, soal terakhir seperti biasa ini adalah PR untuk teman-teman. Silakan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah ketemu, silakan tulis di kolom komentar beserta alasan teman-teman apa. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, teman-teman bisa lihat di highlight story Instagram aku, nanti aku taruh di sana. Nah, bagi yang belum follow nih, silahkan di follow dulu Instagram aku @happypramandari, karena aku juga aktif share informasi seputar CPNS di sana, dan teman-teman juga bisa bertanya seputar CPNS 2021 ataupun tentang soal-soal yang teman-teman kurang mengerti. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen di kolom komentar ke depannya kalian mau aku buatkan video apa lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan di subscribe dulu channel aku agar channel aku semakin berkembang dan juga aku semakin semangat untuk buat videonya setiap hari. Nah, teman-teman jaga kesehatan ya. Semoga dipermudah dan diperlancar jalannya dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini. Jadi nggak apa-apa teman-teman bersakit-sakit dahulu, bercapek-capek dahulu, tetap semangat dan konsisten belajarnya setiap hari jika keinginan teman-teman memang 100% untuk lulus. Jadi give your 100% ya teman-teman. Semangat! Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!